Halo minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan sedikit menjelaskan tentang hal yang unik di Jepang. Biasanya hal ini terjadi pada saat awal musim panas, di mana libur musim panas yang panjang gitu ya. Jadi ada beberapa siswa-siswa SD terus kemudian SMP yang mereka mengisi waktu libur musim panasnya dengan hal yang unik ini yang akan Sensei sampaikan kepada minasan semuanya. Oke? Langsung saja saya akan sampaikan. Jadi simak video ini baik-baik sampai habis ya. Hai. Oke. Oke minasan. Jadi pada awal musim panas di Jepang itu rata-rata anak-anak SD kemudian SMP punya satu kesibukan sendiri. Apa tuh Sensei? Bukan mengerjakan PR saat musim panas ya. Memang ada PR tapi ada juga kegiatan lain yang mereka kerjakan. Nah, contohnya adalah berburu serangga gitu ya. Daerah-daerah yang masih banyak hutan, kemudian penghijauan atau midori ga oi gitu ya. Midori ga ippai, banyak sekali hijau-hijau seperti itu. Mereka masih banyak menemukan hewan-hewan atau serangga-serangga yang bertebaran, berkeliaran dan tumbuh terus kemudian berkembang bebas di daerah tersebut gitu ya. Ada beberapa serangga yang akan saya kasihkan kepada minasang ya. Di sini serangga-serangga yang familiar ada di Jepang ya, mungkin di Indonesia juga ada. Tapi saat musim panas saja dia muncul gitu ya. Yang pertama ada hae. Hae itu lalat ya minasang, hae atau lalat. Lalat pada saat musim panas juga banyak bermunculan ya. Kemudian ada kamakiri. Kamakiri itu adalah belalang sembah atau cincorang gitu ya minasang ya. Cincorang atau belalang sembah ini juga banyak bermunculan saat musim panas. Terus kemudian ada tonbo. Tonbo yaitu capung. Kalau capung rata-rata sih tidak hanya musim panas mereka ada. Biasanya di daerah aliran sungai. Biasanya mereka bermunculan. Tapi capung di Jepang itu juga punya variasi tersendiri. Mungkin bagi kamu yang suka serangga, kamu ngerti ya dengan hal ini. Terus banyak juga sih orang asing yang ikut-ikut juga minasang untuk mencari serangga saat awal musim panas berlangsung. Terus kemudian ada lagi yang namanya bata. Ya, bata itu adalah belalang. Ya minasang, belalang. BTW ngomongin masalah belalang, di Osaka ada yang namanya Jido Hambaiki yang isinya adalah belalang kering gitu ya minasang. Dan belalang ini bisa dikonsumsi oleh siapapun di Jido Hambaiki gitu ya, di Osaka. Nah ini kalau minasang mau mencobanya, di situ ada termasuk bata ya, ada belalang yang dikeringkan. Rasanya seperti shio aji gitu ya, seperti garam asin gitu. Tapi mungkin kalau dicoba pakai nasi enak kali minasang. Jangan lupa pakai sambal. Nah seperti itu ya. Jadi ada juga yang memang mesin vending mesin atau Jido Hambaiki yang ada jenis penjualan belalang kering gitu minasang di Jepang. Kemudian ada lagi yang namanya chocho ya. Chocho kita tahu butterfly, kupu-kupu, chocho. Ingat salah satu pemeran kartun di Naruto ya, Choji ya kan? Nah itu termasuk saat dia berubah menjadi kupu-kupu ya, habis makan pil terus tambah kuat lagi dan alur ceritanya dia menyelamatkan kupu-kupu yang terjaring di jaring laba-laba ya. Dan laba-laba itu sendiri adalah kumo ya, kumo laba-laba, spider. Oke, minasang. Kemudian ada lagi yang cukup banyak sekali saat musim panas dan suaranya sangat nyaring gitu. Orang Sunda bilangnya tonggeret minasang. Ya, atau ngengat mungkin ya, ngengat. Saya rasa hampir satu keluarga lah tonggeret dengan ngengat itu. Kalau di Jepang namanya semi, namanya semi. Nah semi ini yang bunyinya keras gitu ya, ngik 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 gitu ya. Di pohon biasanya banyak sekali itu. Nah di sana semi itu keluar di saat musim panas aja minasang. Jadi sambil mendengarkan suara semi, kemudian kita minum ocha sambil makan mochi gitu kan. Wah enak banget minasang, sambil merasakan sepoi-sepoinya udara yang fresh gitu ya saat musim panas. Karena kalau misalkan musim panas ya sama seperti di Indonesia, malamnya sejuk ya, dingin, tapi siangnya sudah mulai terasa panas. Kemudian ada juga di musim panas nih ya minasang yang namanya nyamuk ya.
Nyamuk itu nggak apa ya, nggak di seluruh dunia pasti ada. Nyamuk itu nggak mungkin ketinggalan. Dalam bahasa Jepang nyamuk disebut dengan ka, ya. Ka saja ya, huruf hiragana ka itu artinya nyamuk. Ya, hati-hati minasang, di musim panas ini di Jepang pun banyak nyamuk ya. Kalau kalian datang ke Jepang di saat musim panas, ya saya sarankan bawa autan deh ya. Bukan promosi ya. Bukan promosi, tapi ini benar penting karena daripada kalian nanti gigit oleh binatang ini, hewan ini, soalnya lumayan juga ya menyebabkan rasa gatal-gatal di kulit. Nah, yang paling peringkat di atas yang orang Jepang cari ini adalah kabuto mushi. Ya, kabuto mushi adalah sejenis serangga yang berupa kabuto mushi ini serangga yang berupa kumbang tanduk. Nah, gitu minasang, kumbang tanduk. Dia besarnya bisa sampai setelapak tangan dan biasanya orang Jepang meletakkan itu di satu tempat kotak yang bisa dilihat dengan kaca gitu ya. Dan mereka suka pamer ke teman-temannya, "Oh, aku dapat." Ini berarti satu kebanggaan tersendiri. Karena di Jepang ada juga helm ya. Helm seperti kabuto mushi itu melambangkan kayak seperti keperkasaannya seorang laki-laki gitu ya. Karena seorang samurai dia menggunakan juga topi atau helm kabuto mushi. Seperti itu minasang. Walaupun sebenarnya ada dua jenis ya kumbang itu, ada kumbang tanduk dan kumbang tanduk yang capit itu. Kalau kumbang tanduk yang capit namanya kuwagata, Nah, ini sama-sama familiarnya di Jepang. Itulah beberapa serangga yang mungkin saat musim panas oleh orang Jepang banyak dicari ya, terutama oleh kalangan anak-anak yang masih duduk di bangku SD dan kemudian di SMP. Itu minasang, seru sekali dan mereka memang sangat bangga dengan menangkap serangga-serangga tersebut. Minasang mau coba boleh saja ya, saat musim panas datang ke Jepang. Kemudian silakan cari kalau misalkan daerahnya masih banyak midori ga oi gitu, midori ga oi, misalkan banyak penghijauan di situ, mungkin ada banyak juga serangga gitu ya. Oke, seputar serangga, info yang mungkin cukup menarik ya, minasang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Ada sedikit kata-kata yang agak berlibat mungkin ya minasang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa simak terus channelnya Pongo supaya kalian bisa tambah wawasan lagi dan terus berkembang sesuatu pun tentang Jepang, seperti itu ya. Oke, mata aimashou. Sayonara.